Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah Bahasa Indonesia, kelas Program Studi Statistik 2023B akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3, yaitu saya sendiri Angga Tamara, kemudian Christopher Mario, Linda Natasha Sihaan, Putri Yusra Haliza, dan Yizar Saputra Hondro. Langsung saja kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, keputusan pembelian mobil merupakan proses kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, status pernikahan, jenis kelamin, dan penghasilan. Dalam industri otomotif, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini sangat penting untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Penelitian ini menggunakan regresi logistik biner untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap keputusan dalam pembelian mobil. Dengan data dari 1.000 responden, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan berharga bagi industri otomotif dalam merancang strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya kita masuk ke kasus, yaitu data calon pembelian mobil dari 1.000 responden yang enam variabel. Tentukan faktor-faktor paling signifikan yang berpengaruh calon pembeli mobil dan pembeli mobil dengan menggunakan regresi logistik biner. Variabel pertama atau X1 yaitu keputusan untuk calon pembeli mobil untuk membeli mobil. 0 untuk tidak dan 1 untuk beli. Yang kedua ada X1 yaitu usia calon pembeli mobil. Yang ketiga ada X2 atau status calon pembeli mobil. 0 untuk single, 1 untuk menikah, 2 untuk memiliki anak, dan 3 untuk janda atau duda. Yang keempat ada X3 atau jenis kelamin calon pembeli mobil. 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Yang kelima ada X4 atau jumlah mobil yang dimiliki oleh calon pembeli mobil. Yang kelima ada penghasilan per tahun calon pembeli mobil. Selanjutnya kita masuk kepada langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan data. Yang kedua memodelkan regresi logistik biner. Yang ketiga melakukan uji kebaikan model. Yang keempat melakukan uji signifikansi parameter. Yang kelima menghitung odds ratio. Yang keenam melakukan prediksi hasil dan distribusi kesalahan. Dan yang ketujuh menentukan model akurasi. Untuk menyelesaikan contoh kasus tersebut, maka sebelum itu kita harus menganalisis deskriptif datanya terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan program RStudio untuk menganalisis deskriptif datanya. Di sini kita dapatkan untuk variabel pembeli mobil itu dari 1.000 dataset, mayoritas responden yang memilih untuk membeli mobil itu sebanyak 367 responden atau 36,7%. Dan yang memilih untuk tidak membeli mobil itu sebanyak 633 responden atau 63,3%. Untuk variabel selanjutnya ada usia, di mana rentang usia responden itu dari 24 hingga 65 tahun dengan rata-rata usia 43 tahun. Sebanyak 24% responden adalah single, 26,2% lainnya adalah sudah menikah, 28,7% sudah menikah dan mempunyai anak, 21,1% lainnya adalah duda atau janda. Untuk variabel selanjutnya ada jenis kelamin dan jumlah mobil yang dimiliki. Untuk jenis kelamin, distribusi jenis kelamin hampir seimbang, yaitu 51,9% untuk laki-laki dan 48,1% untuk perempuan. Untuk jumlah mobil yang dimiliki oleh responden itu berkisar 0 sampai 4 mobil dengan rata-rata mempunyai 1 mobil. Untuk penghasilan, rentang penghasilan dari responden itu dalam setahun berkisar 95 hingga 490 juta rupiah dengan rata-rata penghasilannya 258,5 juta rupiah per tahun. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat model regresi logistik binernya. Nah, model regresi logistik biner ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan pembelian mobil berdasarkan variabel independen seperti usia, status, jenis kelamin, jumlah mobil yang dimiliki, dan juga penghasilan. Nah, berdasarkan output RStudio yang kita dapatkan, di situ ada nilai estimasi dari variabel usia, status, jenis kelamin, jumlah mobil yang dimiliki, dan penghasilan. Nah, nilai estimasi tersebut akan kita masukkan ke model regresi logistik binernya. Nah, model regresi logistik biner itu kan sama dengan beta 0 ditambah beta 1 kali X1 ditambah beta 2 kali X1 sampai dengan beta N kali Xn. Nah, jadi nilai estimasi ini itu kita masukkan ke nilai betanya atau beta ke N. Nah, maka dari itu model regresi logistik biner dari contoh kasus yang kita lakukan ini adalah sebagai berikut. Setelah kita mendapatkan model regresi logistik binernya, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah uji kebaikan model. Nah, uji kebaikan model ini digunakan untuk menilai seberapa baik model menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependennya.
Nah, pada contoh kasus ini digunakan uji pseudo R kuadrat dengan melihat nilai McFadden untuk mengukur kekuatan model. Nah, diperoleh dari hasil output R yang kita dapatkan, itu nilai McFadden-nya 0,7181376. Hal ini berarti model memiliki kecocokan yang sangat baik terhadap data. Model ini dapat menjelaskan sebesar 71,81% variasi dalam data, sedangkan 28,19% lainnya itu dijelaskan oleh faktor lain yang tidak terdapat dalam model. Selanjutnya kita masuk ke uji signifikansi parameter. Yang pertama ada uji simultan. Uji ini digunakan untuk menguji apakah setidaknya satu variabel prediktor, yaitu independen, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel respon, yaitu dependen. Dalam penelitian ini, variabel prediktor yang diuji adalah usia, status, jenis kelamin, kepemilikan mobil, dan juga penghasilan. Sedangkan untuk variabel responnya adalah keputusan pembelian mobil. Untuk menguji hipotesis simultan ini, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, H0 yang menyatakan bahwa semua variabel prediktor tidak memberikan pengaruh terhadap variabel respon, sedangkan H1 setidaknya terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh terhadap variabel respon. Nah, berdasarkan hasil uji simultan yang dilakukan menggunakan RStudio, diperoleh output sebagai berikut. Nah, berdasarkan output tersebut, kita bisa melihat nilai G2 sama dengan 944,12 yang lebih besar dari chi-square tabel, yaitu sebesar 11,07. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak, artinya setidaknya terdapat satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil. Nah, dengan demikian, model regresi logistik benar yang dibangun secara statistik signifikan dan dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian mobil. Selanjutnya ada uji parsial. Uji parsial digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing variabel prediktor, yaitu independen, secara individual terhadap variabel respon, yaitu dependen. Adapun hipotesisnya yang itu, H0 menyatakan bahwa variabel prediktor tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon, sedangkan H1 menyatakan bahwa variabel prediktor berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Nah, berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan menggunakan RStudio, kami memperoleh output sebagai berikut. Jadi, berdasarkan hasil uji parsial, dapat disimpulkan bahwa beberapa variabel prediktor memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil, sementara yang lain tidak. Variabel status menikah, jenis kelamin, dan penghasilan memiliki p-value di bawah 0,05, sehingga H0 ditolak untuk ketiga variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa status menikah, jenis kelamin, dan penghasilan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian mobil. Di sisi lain, variabel usia, status lajang, status menikah dengan anak, dan kepemilikan mobil memiliki p-value di atas 0,05. Sehingga H0 diterima untuk variabel-variabel ini. Artinya, usia, status lajang, status menikah, dan anak, dan kepemilikan mobil tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian mobil. Selanjutnya kita masuk ke odds ratio. Nah, nilai odds ratio dapat dilihat dari nilai eksponensial beta dan dapat diinterpretasikan untuk melihat pengaruh variabel-variabel prediktor terhadap peluang terjadinya variabel respon. Seperti yang terlihat pada gambar yang merupakan hasil output dari odds ratio. Adapun interpretasi dari setiap variabel prediktor dan nilai konstantanya, yaitu yang pertama, nilai odds ratio pada intercept bernilai 6,5237. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, peluang untuk membeli mobil sangat rendah. Nilai yang sangat kecil mengidentifikasikan bahwa dalam kondisi dasar, kemungkinan untuk membeli mobil hampir tidak ada. Kemudian, nilai odds ratio pada usia bernilai 0,9848. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, setiap kenaikan 1 tahun usia mengurangi peluang membeli mobil sebesar 1,52%. Artinya, semakin tua seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk membeli mobil. Kemudian nilai odds ratio pada status lajang bernilai 1,00015 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, status lajang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian mobil. Nah, nilai yang mendekati 1 mengidentifikasikan bahwa status lajang tidak meningkat atau mengurangi peluang pembelian mobil. Selanjutnya, nilai odds ratio pada status menikah bernilai 0,4280 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, responden yang sudah menikah memiliki peluang 57,20% lebih rendah untuk membeli mobil dibandingkan responden lajang. Artinya, status menikah cenderung mengurangi peluang pembelian mobil. Selanjutnya, nilai odds ratio pada status menikah dengan anak bernilai 0,8876. Ini menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, responden yang sudah menikah dengan anak memiliki peluang 11,24%. Lebih rendah untuk membeli mobil dibandingkan responden lajang. Artinya, status menikah dengan anak sedikit mengurangi peluang membeli mobil. Selanjutnya, nilai odds ratio pada jenis kelamin perempuan bernilai 0,3163 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, responden perempuan memiliki peluang sebesar 68,37% lebih rendah untuk membeli mobil dibanding responden laki-laki. Yang artinya, jenis kelamin perempuan cenderung mengurangi peluang membeli mobil. Selanjutnya, nilai odds ratio pada kepemilikan mobil bernilai 1,0561 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, setiap penambahan satu mobil yang dimiliki meningkatkan peluang membeli mobil sebesar 5,61%, yang berarti responden yang sudah memiliki mobil cenderung lebih mungkin untuk membeli mobil lagi.
Yang terakhir, nilai odds ratio pada penghasilan bernilai 1,0630 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel lain dianggap konstan, setiap kenaikan 1 juta rupiah penghasilan meningkat peluang membeli mobil sebesar 6,30%, dan yang berarti semakin tinggi penghasilan responden, maka semakin besar kemungkinannya untuk membeli mobil pula. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai hasil prediksi. Di sini sudah kami cantumkan hasil output prediksi kami dan kami kerjakan melalui R. Nah, untuk interpretasi hasil prediksinya, di sini untuk yang pertama itu nilai aktual yang 1 itu membeli mobil. Probabilitasnya itu 0,903 atau bisa diklasifikasikan sebagai tinggi. Itu nilai prediksinya itu 1 yang artinya benar dan sesuai dengan nilai aktualnya. Yang kedua itu nilai aktualnya 0. Yang berarti tidak membeli mobil. Untuk probabilitasnya itu 0,000198 atau kategorinya kecil. Nah, kelas prediksinya itu 0. Sehingga bisa disimpulkan bahwa benar karena sesuai dengan nilai aktual. Untuk yang ketiga itu nilai aktualnya 1, juga membeli mobil, probabilitasnya 0,934 atau kategorinya tinggi. Untuk kelas prediksinya itu 1 benar, yaitu sesuai dengan nomor aktual. Untuk yang keempat itu nilai aktualnya juga 0. Untuk klasifikasinya itu tidak membeli mobil, probabilitasnya 0,00176 atau kategori rendah. Kelas prediksinya itu 0, yaitu benar sesuai dengan nilai aktualnya. Nah, untuk yang berikutnya itu nilai aktualnya 1. Klasifikasinya membeli mobil, probabilitasnya 0,863 atau kategori tinggi. Kelas prediksinya 1, benar karena sesuai dengan nilai aktual. Untuk nomor yang keenam itu nilai aktualnya 1, yaitu membeli mobil, probabilitasnya 0,978 atau kategori tinggi, dan kelas prediksinya itu 1, yaitu benar sesuai dengan nilai aktualnya. Untuk yang ketujuh yaitu nilai aktualnya 0, tidak membeli mobil, probabilitasnya itu 0,00469 atau kategori rendah. Untuk kelas prediksinya itu 0, yaitu benar sesuai dengan nilai aktualnya. Nah, untuk berikutnya yang ke-8 itu nilai aktualnya juga 0, yaitu tidak membeli mobil, probabilitasnya 0,00817 untuk kategori rendah, dan kelas prediksinya itu 0. Dia benar, kenapa? Karena sesuai dengan nilai aktualnya. Nah, untuk yang ke-9, nilai aktualnya itu 1, yaitu membeli mobil, probabilitasnya itu 0,263 atau kategori tinggi. Untuk kelas prediksinya itu 0. Di sini dia salah, kenapa? Karena tidak sesuai dengan nilai aktualnya. Tadi kan nilai aktualnya itu 1, sedangkan kelas prediksinya 0. Artinya dia itu salah, kenapa? Karena tidak sesuai angka kelas prediksinya dengan nilai aktualnya. Nah, untuk yang ke-10 itu nilai aktualnya 0 atau tidak membeli mobil, probabilitasnya itu 0,0376 yaitu kategori rendah, dan kelas prediksinya itu 0. Itu benar sesuai dengan nilai aktualnya. Untuk distribusi kesalahan prediksinya di sini sudah kami cantumkan pada gambar di bawah ini. Nah, kemudian pada grafik ini sudah kami jelaskan penjelasan grafik ini pada PPT kami, yaitu grafik ini menunjukkan jumlah distribusi prediksi yang benar dan salah dalam mode klasifikasi. Di sini sudah bisa dilihat pada grafiknya. Yang warna merah ini distribusi yang benar dan warna biru ini distribusi yang salah. Dari grafik itu kelihatan jelas ya, yang mana yang besar dan mana yang kecil. Nah, untuk model yang melakukan 938 prediksi yang benar yaitu berwarna merah ini. Dan yang berwarna biru itu model yang melakukan 62 prediksi yang salah. Kemudian model ini sering membuat prediksi yang akurat dengan proporsi kesalahan yang relatif kecil. Artinya, model ini masih bisa digunakan, tapi tetap ada dia kesalahannya atau errornya. Cuman dia kecil hasilnya errornya itu. Untuk akurasi model di sini output dari sintaks R kami cantumkan juga di PPT, bisa dilihat di gambar ini. Nah, kemudian untuk penjelasan dari akurasi ini sudah kami jelaskan juga pada PPT, itu kode pada gambar ini menghitung akurasi model menggunakan matriks konfusi. Nah, ini sintaksnya ya, conf matriks. Untuk perhitungannya di sini sudah kami cantumkan, yaitu akurasi sama dengan jumlah prediksi benar dibagi total data. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan, model yang kami pakai itu cukup akurat dengan sebesar 93,8%. Di mana model ini menunjukkan bahwa model yang kami gunakan untuk melakukan prediksi ini cukup bagus dalam melakukan klasifikasi. Akurasinya juga cukup tinggi, yaitu di mana tadi akurasinya itu 93,8%. Yang selaras dengan grafik distribusi kesalahan prediksi yang di sini tadi yang di atas. Di mana jumlah prediksi yang benar jauh lebih banyak daripada kesalahan pada prediksi. Demikian yang bisa dijelaskan, terima kasih. Baik, untuk kesimpulan dari penelitian kami ini, setelah kami melakukan regresi logistik binar, kami berhasil mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian mobil. Nah, variabel seperti status menikah, jenis kelamin, dan penghasilan terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli mobil. Kemudian, responden yang sudah menikah yang juga cenderung memiliki peluang lebih rendah untuk membeli mobil dibandingkan orang yang masih lajang atau yang belum menikah. Sementara itu, untuk perempuan yang memiliki kecenderungan lebih rendah dibanding laki-laki. Selain itu, di sisi lain juga penghasilan yang lebih tinggi secara signifikan meningkatkan peluang sebesar 93,8% yang mengindikasikan kehandalan dalam memprediksi keputusan pembelian berdasarkan variabel-variabel yang dianalisis. Dari penelitian ini juga memberikan implikasi praktis yang penting bagi industri otomotif, khususnya dalam merancang strategi pemasaran yang lebih terarah dan efektif. Namun, pada penelitian kami ini juga membuka ruang untuk eksplorasi lebih lanjut. Artinya, banyak faktor-faktor tambahan yang mungkin turut mempengaruhi keputusan pembelian mobil, seperti preferensi merek, lokasi geografis, atau faktor psikologi. Sehingga
bisa memperkaya pemahaman tentang perilaku konsumen di pasar otomotif. Demikianlah kesimpulan dari penelitian kami. Kami ucapkan terima kasih.